Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada keterangan yang menjelaskan 6 hal yang menjadi rahasia Allah. Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah merahasiakan 6 hal di dalam 6 hal yang lain. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini rahasia Allah. Yang pertama para jemaah sekalian, katama ridho fi ta'atin. Allah merahasiakan ridhonya di dalam taatnya. Tidak ada yang tahu. Taat yang mana yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah. Ibadah yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Liyajtahidan nas fi jami'il ibadah. Agar manusia ini bersungguh-sungguh menjalankan ibadah. Tidak peduli apakah ibadah yang besar maupun yang kecil, sedekah yang banyak atau sedikit, tidak peduli, semua kita laksanakan. Nah, saya teringat para jemaah sekalian sebuah kisah dari seorang ulama besar, yakni Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang kemudian kita kenal dengan Imam Ghazali. Beliau mendapat gelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu artinya orang yang menjadi hujjah, rujukan umat Islam seluruh dunia. Itu Imam Ghazali. Beliau banyak karangan kitabnya, luar biasa. Dan kita umat Islam sampai hari ini tercerahkan oleh ilmu-ilmu beliau. Di antara kitab yang fenomenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Lah beliau itu pada waktu wafat, itu dimimpikan oleh salah seorang ulama. Ya Imam, bagaimana engkau diperlakukan oleh Allah di dalam kuburmu? Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, saya dirahmati oleh Allah. Oleh sebab apa Imam? Maka beliau menjawab, saya dirahmati oleh Allah oleh sebab sesuatu yang remeh, yang kecil, dan saya lupa terhadap peristiwa itu. Yakni saya membiarkan seekor lalat minum dari air tinta yang saya pakai waktu itu. Saya biarkan sampai kenyang. Karena saya mempunyai kesadaran, irhamu man fil ardi. Sayangilah yang di bumi, makhluk yang di bumi. Yarhamuka man fis sama. Maka makhluk yang di langit ini akan sayang kepada engkau. Berangkat dari itu kemudian saya biarkan sampai kenyang. Saya lupa atas peristiwa itu karena ya peristiwa biasa aja. Tapi justru saya menganggap biasa, menurut Allah luar biasa. Saya menganggap kecil, menurut Allah besar. Karena itu, ayo kita umat Islam, misalnya ada paku di jalan, pungut. Barangkali paku ini menyebabkan kita itu dimasukkan surganya Allah. Ada tulisan Quran, Iqra yang sobek di jalan, yang berserakan. Mari kita hormati, pungut. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkah kita menghormati sobekan Quran itu, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama dimuliakan oleh Allah oleh sebab ada sobekan mushaf, yakni Quran, kemudian dipungut, ditaruh di tempat sebenarnya karena takut diinjak. Maka saudara-saudara sekalian, dikatakan, kamu telah memuliakan Al-Quran. Kamu telah memuliakan sobekan Al-Quran yang berkeceran di jalan itu. Akan saya muliakan hidupmu di dunia dan di akhirat. Nah, karena itu para jemaah sekalian, hal sederhana mari kita lakukan. Misalnya ada keran di masjid, kebuka, ya tutup. Ini bukan tugas saya Pak Kiai. Jangan berpikir begitulah. Kita berpikir sederhana bahwasanya barangkali kebaikan yang dianggap kecil, yang sederhana ini justru akan mendapatkan nilai kebaikan yang besar di sisi Allah. Nomor 2 para jemaah sekalian, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin.
Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiat. Kita tidak ada yang tahu. Maksiat yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dosa yang mana yang menyebabkan kita itu dimurkai oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini hati-hati terhadap maksiat. Jangan meremehkan dosa kecil. Tidak ada ceritanya orang itu terpelanting, terpeleset oleh sebab gunung. Tapi terpelanting oleh sebab kerikil banyak. Karena itu mari. Soal maksiat itu jangan sampai kita mengatakan, dosa kecil aja Kiai. Tinggal istighfar, diampuni sama Allah. Tinggal wudhu, rontok itu dosa. Benar, benar saya paham. Orang yang tobat dari satu dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi ingat, tidak ada dosa kecil kalau kita terus menerus. La shaghirata ma'al israr. Kalau kita dosa kecil, sedikit, akhirnya jadi bukit. Naudzubillah. Ini bahaya saudara-saudara sekalian. Gara-gara meremehkan dosa kecil, ini ada peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka. Katanya Rasulullah, ini sabda Rasulullah, oleh sebab dia itu memelihara kucing, tidak dikasih makan sampai mati. Naudzubillah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dengan cerita yang saya sampaikan tadi, di zaman Rasulullah ada seorang perempuan yang kelihatan baik-baik saja oleh tetangganya. Tetapi justru Rasulullah mengomentari begini, ini orang perempuan masuk neraka ini. Fihi rotin, fi-nya bermakna sababiyah. Fihi rotin, oleh sebab kucing. Dia punya kucing, dikurung gak dikasih makan sampai mati. Mungkin ya kita akan mengatakan, dosa kecil aja kok, kucing itu yang dibunuh, bukan manusia. Kucing yang mati bukan manusia. Kita menganggap kecil. Tapi ternyata menurut Allah tidak. Ini justru perbuatan yang dosa besar menurut pandangan Allah. Karena itu para jemaah sekalian, kita harus hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan dosa sekecil apapun karena kita tidak ada yang tahu dosa yang mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan walinya di tengah-tengah manusia. Wali itu kekasih Allah. Tidak ada yang tahu ini. Yang kekasih Allah yang pakai surban. Surban bisa ditiru ya, bisa dipelajari. Enggak. Ya saya bersurban ya karena ini adalah ittiba. Diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para ulama. Saya bersurban. Tetapi kalau saya katakan bahwasanya tanda bahwasanya ini adalah walinya waliun min auliyaillah, walinya Allah, belum tentu. Tidak ada yang tahu. Allah merahasiakan walinya di tengah-tengah manusia. Tujuannya apa? Agar kita saling menghormati satu dengan yang lain. Agar kita saling mohon doa satu dengan yang lain. Agar kita saling menghargai, begitu. Jangan meremehkan, jangan. Orang yang kelihatan jompang-camping tidak bernilai, jangan-jangan dia itu dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang ulama mengajarkan kepada kita, namanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kun indallah khairan nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Tapi ingat, wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Jadi silahkan ibadah yang rajin, ibadah yang banyak. Tetapi setelah itu tahan hatimu. Jadilah kamu menurut dirimu sendiri orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Artinya kita tawadhu, rendah hati.
Jadi kalau kita ketemu sama orang yang lebih tua, kakek yang lebih baik. Kenapa? Ya maklum, kakek ini hidupnya lebih lama, tentu kebaikannya lebih lama. Karena itu saudara-saudara sekalian, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengingatkan kepada kita, kun indallah khairan nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Tapi selanjutnya pegang hati kita. Kalau sudah kita berbuat baik, beribadah yang banyak, wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Silakan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ibadah yang banyak, baca Quran yang rajin, mau sedekah berapapun, tahajud. Wah, ayo semangat. Tapi jangan sombong. Wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling hina. Setelah itu tanamkan dalam hatimu, ibadahku nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita ketemu sama orang tua, kita katakan bapak yang lebih baik, kakek ini yang lebih baik. Kenapa? Ya umurnya lebih tua, ibadahnya tentu lebih lama daripada saya. Ketemu sama anak muda, adik yang lebih baik. Kenapa? Ya maklum umurnya muda, dosanya pasti sedikit. Ketemu sama orang bodoh, kita katakan kamu yang lebih baik. Kenapa? Karena maklum yang namanya orang bodoh itu melakukan kemaksiatannya, kan dia nggak tahu dia hukumnya, maklum. Jadi ketemu sama orang bodoh kita katakan kamu yang lebih baik. Ini dalam hati kita ya. Ketemu sama orang alim, ketemu sama kiai, kita katakan kiai yang lebih baik. Kenapa? Ya ilmunya lebih banyak, ibadahnya tentu lebih banyak. Bahkan ini saudara-saudara sekalian, bertemu sama orang yang non muslim misalnya. Mohon maaf, jangan tepuk dada kita. Saya muslim, wah saya pasti masuk surga, muslim saya. Kamu kafir kamu pasti masuk neraka. Tahan. Walaupun ya mohon maaf, harus saya tegaskan di sini bahwa orang Islam pasti masuk surga. Orang yang kafir pasti masih neraka. Cuma pertanyaannya, apakah iman dan Islam kita tidak akan dicabut sama Allah? Jangan-jangan kita beriman, mau mati, iman kita hilang. Atau sebaliknya orang yang katanya kafir tadi, tiba-tiba kafirnya diganti sama Allah dengan iman, dengan hidayah. Ayo, siapa yang mau menghalang-halangi Allah? Siapa yang mau menghalang-halangi Allah untuk memberi hidayah? Artinya kita jangan sombong. Siapapun jangan sombong. Yang muslim ya jangan sombong, apalagi yang kafir ya. Yang ahli ibadah jangan sombong, apalagi yang nggak ibadah. Jadi jangan sampai mengatakan, Pak Kiai ya sama-sama nggak jelas, mendingannya kita tidur saja. Bukan begitu maksudnya. Yang jelas saja nggak boleh sombong, apalagi yang tidak jelas. Yang ibadah tidak boleh sombong, apalagi yang tidak. Inilah saudara-saudara sekalian, mengapa kemudian saya tekankan wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan walinya, kekasihnya di tengah-tengah manusia. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada. Selanjutnya di dalam kitab Nasaihul Ibad itu diterangkan wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Agar kita mengisi bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Karena kita tahu saudara, Rasulullah beserta umatnya ini diberi kemuliaan oleh Allah. Umurnya pendek-pendek tapi diberi keberkahan oleh Allah. Di antaranya apa? Kalau kita beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar sama dengan ibadah 1000 bulan, bahkan khairun, lebih baik. Ya, para ulama ada yang menjelaskan 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun 3 bulan. Ada yang mengatakan demikian. 84 tahun lebih. Subhanallah. Maka saudara-saudara sekalian,
Kalau kita beribadah misalnya baca Quran pada malam Lailatul Qadar, sama halnya dengan baca Quran 1000 bulan. Apa nggak luar biasa itu? Kalau kita sedekah 100.000 bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, 100.000 kali 1000 bulan. Kalau kita mau menghitung-hitung amal ya. Itu yang saya maksudkan apa? Saya ingin tekankan di tempat ini bahwa luar biasa malam Lailatul Qadar ini. Hanya saja dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Kapan Pak Kiai? Nggak ada yang tahu. Yang jelas di bulan Ramadan. Mulai tanggal 1, 2, 3, 10, 11 sampai Lebaran. Ayo kita cari Lailatul Qadar itu. Walaupun Rasulullah SAW mengingatkan, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Misalnya tanggal 20, 21, 22, 23, 24 sampai Lebaran. Di situ utamanya di malam ganjil. Di malam yang ganjil misalnya 21, 23, 25, 27, 29. Cuma pasnya kapan Kiai? Nggak ada yang tahu ini, nggak ada yang tahu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua mengisi Ramadan dengan kebaikan. Luar biasa. Ini umat Nabi Muhammad. Umurnya kita pendek-pendek. Nabi Muhammad sendiri 63 tahun lebih wafat. Kita yang sudah umur 50 tahun siap-siap. Yang 60 tahun sudah tinggal berapa tahun lagi. Siap-siap. Tapi hebatnya para jemaah sekalian, sekali lagi umurnya umat Nabi Muhammad barokah. Karena apa? Banyak hal-hal yang dilipat gandakan. Misalnya Lailatul Qadar ini. Belum lagi nanti kita ketemu di bulan Syawal nanti. Karena itu mari kita cari. Ayo, saran saya bapak-bapak, ibu-ibu di rumah selama bulan Ramadan, malamnya itu jangan sepi dengan tarawih. Setiap malam itu jangan sepi dengan sedekah. Saya pastikan kalau bapak tidak sepi daripada tarawih, selalu tarawih selama malam kok jadi ya udah. Yuk, saudara-saudara sekalian, saran saya, nanti kalau kita malam Lailatul Qadar kita ingin ketemukan itu, syaratnya adalah, saran saya, jangan sampai lupa setiap malam kita beribadah. Pasti ibadah kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita setiap malam Ramadan itu tarawih, salah satunya pasti bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalau kita sedekah setiap malam 100.000 misalnya, 1 juta misalnya setiap hari, setiap malam itu, maka pasti salah satunya bertemu dengan Lailatul Qadar. Itu tips saja. Karena itu kita harus sukses di dalam bulan Ramadan itu. Qur'annya yang sukses, tarawihnya sukses, puasanya sukses, baca Qur'annya sukses, qiyamul lailnya sukses, zakatnya juga sukses. Ini saudara. Dan selanjutnya rahasia Allah yang lain adalah wa katamal mauta fil umri. Allah merahasiakan mati di umur kita. Umur berapa kita mati nggak ada yang tahu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita berhati-hati. Ente yang muda-muda jangan sombong. Masih muda Pak Kiai, nggak bakalan mati. Kata siapa? Banyak anak muda meninggal. Apalagi di zaman Covid ini. Banyak yang tiba-tiba sehat. Tiba-tiba sudah berdering HP kita berbunyi. Innalillah, si fulan sudah wafat. Rahasia Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar saya dengan Anda semua itu mengisi hari-hari ini dengan kebaikan sehingga nanti kita meninggal dengan husnul khotimah. Dan yang terakhir, Allah merahasiakan apa? Merahasiakan sholatul wusta fis sholawat. Maksudnya sholat wusta, ada istilah sholat wusta di dalam Al-Quran. Ini tidak ada yang tahu ini. Sholat wusta ini mempunyai fadilah tersendiri, keutamaan tersendiri, luar biasa fadilahnya. Namun ini sholat apa Kiai? Nggak ada yang tahu. Di dua kata mas sholatil wusta fis sholawat. Allah merahasiakan sholat wusta dalam sholat-sholat fardu yang ditetapkan oleh Allah. Karena ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat tengah, sholat wusta ini yang mana? Nggak ada yang tahu. Semuanya dirahasiakan oleh Allah. Tujuannya para jemaah sekalian agar kita menjaga benar terhadap sholat kita. Karena sholat ini awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat.
Sholat ini barometer. Sholat ini adalah ukuran baik dan tidaknya perilaku kita. Besok kita ini mau masuk surga, diperiksa sama Allah. Mau kemana? Mau masuk surga. Dicek dulu, sholatnya benar nggak? Kalau sholatnya benar, masuk surga. Berarti yang lain baik. Tapi kalau sholatnya nggak beres, mandek saudara-saudara sekalian. Karena itu ayo jaga sholat kita. Apalagi di dalam sholat yang 5 waktu itu ada istilah dalam Al-Quran. Sholatul wusta, sholat tengah yang fadilah dan keutamanya luar biasa. Dan ini dirahasiakan oleh Allah. Ala kulli hal, dari sekian apa yang saya sampaikan ini mendorong kepada kita agar selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersama-sama mengharap keridhaan Allah dimanapun saja berada. Jangan kita mengecilkan amal, jangan sia-siakan waktu kita. Tidak lama saudara, di dunia ini sementara dan di akhirat adalah selamanya. Itulah kampung kita dan kita akan berpulang ke sana semua tanpa terkecuali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.